اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الله Abatasa Jaha Khodasa واصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Materi kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Kita buka kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Amma ba'd, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini 23 Safar 1444 Hijriah. Semoga menjadi hari-hari yang terindah untuk kita ketika pada Yaumul Hisab Allah Subhanahu wa taala mencatat waktu sekarang kita ini sebagai waktu keberkahan dengan mempelajari materi yang sangat penting, sangat utama untuk kita pelajari. Setiap muslim wajib mengetahui perkara agamanya, dan perkara agama yang paling penting adalah tauhid. Sebagaimana ya, sebenarnya saya tadi berpikir mau membalas pantun, cuman nggak tahu kemampuan saya berpantun masih ada apa tidak ya. Bunga Kamboja tadi ya Pak. Ya, coba kita biar nggak tegang dulu ya. Bunga Kamboja di sisi masjid, ada juga yang tumbuh di kuburan. Mari kita belajar tauhid agar kita terjauhkan dari kesyirikan. Mantap. Dan nanti Ustaz Sam pantunnya nanti aja Ustaz. Nanti kita belajar pantun. Ini sajaknya ABAB atau AAA ini ABAB ya. Baik, barakallahu fiik. Tauhid adalah lawan daripada kesyirikan. Ya, tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela diduakan. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang mereka menyekutukan Allah, mereka ketika ditanya oleh para malaikat, "Kenapa kalian masuk neraka?" Ya, mereka mengakui kezaliman mereka. "Idz nusawwikum birabbil alamin." Kami mendapatkan hukuman ini karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka oleh karena itu di bab ketiga ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari bab ketiga dari Kitab Tauhid yang berjudul Al-Khaufu Minasyirki, mewaspadai kesyirikan. Kenapa kita harus mewaspadai kesyirikan? Karena alasan pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik, baik itu dosa besar, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Bahkan dosa membunuh pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menyekutukan Allah. Bagaimana kita lihat ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat dari
dosa orang yang membunuh 100 orang. Seorang yang membunuh sebanyak 99 orang, kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah aku masih diampuni dosanya? Maka ahli ibadah tersebut mengatakan, wah, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah membunuh banyak manusia. Ya, maka kemudian dia mengatakan hal-hal yang membuatnya tersinggung, karena orang ini rupanya memiliki temperamental yang sangat tinggi. Wah, kamu tidak akan diampuni, wah, kamu akan masuk neraka. Maka dia marah. Kemudian dia membunuh orang yang ke-100 tersebut. Kemudian masih ada keinginan untuk bertaubat. Maka dia datang kepada ahlu ilmi, kepada orang yang berilmu. Maka dia mengatakan, apakah sekiranya Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Maka ahlu ilmu tersebut mengatakan, iya, karena Allah At-Tawwab, karena Allah maha menerima taubat. Al-Ghaffar, mengampuni dosa sebanyak apapun selama tidak disekutukan. Maka pergilah dari daerahmu yang buruk, berhijrahlah kepada tempat yang baik, kemudian menuntutlah ilmu di sana. Maka kemudian dia diwafatkan di tengah jalan. Kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Ya, berebut karena orang itu mati di tengah-tengah jalan. Malaikat azab, dia ingin memasukkan ruhnya ke dalam kantong mereka, kantong yang berwarna hitam yang berbau bacin. Malaikat rahmat ingin memasukkan ruhnya ke dalam kantong yang mereka bawa, yang berwarna putih dan beraroma bau aroma misik, yaitu minyak wangi terwangi di surga. Kemudian Allah mengutus malaikat yang lain untuk menjadi hakim. Ukurlah bumi itu. Maka bumi diukur, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasadnya tergeletak di tengah-tengah antara daerah kampung dia sama daerah yang akan dia tuju. Maka dengan hikmah Allah suruh bumi untuk bergeser 1 jengkal saja kepada mayat tersebut agar didekatkan kepada tempat yang akan dia tuju. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi para pendosa, orang-orang yang membawa dosa sepenuh bumi, asalkan dia tidak berbuat syirik, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Adapun kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Maka mewaspadai kesyirikan Bapak Ibu sekalian, ya, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, terutama saya tadi sore itu melewati sebuah kampung, yang kampung itu disebut dengan kampung adat. Kampung adat. Biasanya hal-hal kesyirikan, ya, dihubungkan dengan adat-adat yang berlaku di sebuah kampung tersebut. Ya, budaya-budaya, adat-adat yang sudah berlaku lama di daerah tersebut dilestarikan dengan dalil kearifan lokal, kearifan budaya lokal. Maka kemudian mereka tanpa sadar terjatuh kepada perbuatan kesyirikan yang mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyuguhkan sesajen untuk jin-jin, untuk penunggu-penunggu pohon besar atau batu besar dan sebagainya. Ya, mereka mengorbankan sembelihan untuk laut, untuk gunung dan sebagainya. Maka hal ini tentu bertentangan dengan syariat. Maka terkadang masih banyak orang-orang yang tidak menyadari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Banyak yang datang kepada kuburan-kuburan wali-waliullah, kemudian mereka mengalap berkah ke dalam kuburan tersebut. Mereka mengira, ya, sang wali yang sudah meninggal tersebut bisa mendengarkan doa-doa mereka, kemudian bisa mengabulkan syafaat, menjadi syafaat bagi mereka dan lain sebagainya. Maka jatuh kepada kesyirikan yang tidak mereka sadari, tetap saja akan ada konsekuensinya. Ya, akan ada konsekuensinya. Maka oleh karena itu tugas kita adalah mewaspadai diri kita dari perkara kesyirikan tersebut, sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran tentang kisah seorang ummah adalah seorang imam, seorang pemimpin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa agar dimintakan dijauhkan dari kesyirikan. Nanti kita akan membahasnya dari dalil yang disuguhkan dalam Kitabut Tauhid ini, ya, dalam Kitabut Tauhid yang sedang kita pelajari. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan kita ambil dari dalil pertama,
yang kita ambil di sini bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan syirik di sini ulama berpendapat, jumhur berpendapat syirik besar. Adapun syirik kecil, ada beberapa ulama yang mereka mewaspadai juga daripada syirik kecil, yaitu riya. Namun pendapat yang kuat disebutkan jumhur ulama, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik besar, bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni orang-orang yang menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Ya, jadi definisi syirik juga perlu kita ketahui terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Apa definisi syirik? Definisi syirik secara istilah disebutkan taswiyatul makhluk bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliq. Menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Ini definisi syirik, ya. Jadi jangan sampai di antara kita mengetahui atau mengenal syirik itu dengan apa? Pemahamannya anak SD. Syirik tanda tak mampu. Wah, ini bukan syirik dalam bab tauhid. Ini entah bahasa syirik itu diambil dari kata apa. Yang jelas syirik, definisi yang disebutkan di dalam Al-Quran, asyraka yusyriku, artinya menyekutukan. Ya, nggak tahu bahasa Indonesia kenapa syirik itu jadi iri dan dengki. Ya kan, jauh kemana-mana. Ya, artinya jauh mengalami peorasi, penyempitan makna. Ya, penyempitan makna. Baik, maka syirik adalah taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan Allah al-khaliq. Fima huwa min khasaisil khaliq, yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi, di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, karena memberi rezeki itu kekhususan bagi Allah. Malaikat Mikail saja, Mikail yang ditugaskan untuk membagi rezeki, itu tidak mampu ngasih kita rezeki. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Malaikat Mikail yang diamanahkan, ditugaskan untuk membagi rezeki, tidak bisa memberi kita rezeki. Karena beliau hanya ditugaskan. Ya, apalagi manusia kemudian bersekutu dengan jin. Dengan Nyi Belorong, dengan Nyi Loro Kidul, ya, dengan Watu Kebo, ya. Ada yang bersekutu dengan Watu Kebo di sebuah daerah, dia minta kekuatan dan harta dan sawah dan ladang dan sebagainya di sebuah batu yang besar yang dia bungkus dengan kain mori atau kain kafan putih, kemudian dia bakar kemenyan di situ, dia kasih bunga-bunga 7 rupa di situ, kemudian dia meminta di situ. Ya. Maka kekhususan memberi rezeki adalah kekhususan bagi Allah. Malaikat Mikail saja hanya membagi rezeki sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, maka inilah kekhususan Allah. Kemudian menghidupkan, mematikan, ini semua kekhususan. Ya, adapun Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan patung burung yang beliau buat dari tanah liat, ini merupakan mukjizat kenabian yang Allah Ta'ala sebutkan, ikat peristiwa tersebut dengan kalimat biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah Nabi Isa tidak bisa menghidupkan burung, yang membuat burung dari tanah dan dengan sendirinya ditiup kemudian hidup tanpa izin Allah, menghidupkan mayit, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kekhususan dalam rububiyah. Menurunkan hujan dan sebagainya. Menurunkan hujan, ya, ini merupakan kekhususan. Dan masalah hujan adalah masalah mafatihul ghaib, masalah kunci-kunci ilmu ghaib yang hanya khusus dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilul ghaitsa. Dalam akhir surat Luqman disebutkan nunazzilul ghais. Adapun Allah pemegang kunci-kunci ilmu ghaib, di antara ilmu ghaib adalah tentang bab hujan. Maka tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi hujan atau orang yang bisa mendatangkan hujan, tidak bisa. Adapun tentang ilmu pengetahuan iptek yang berkembang, ditaburkanlah HCl garam, ya, di langit kemudian untuk membuat peristiwa kondensasi, itu hanya ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan, tapi semuanya atas
izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, dia bermodalkan cawan kecil, ya, kemudian dia bermodalkan tongkat kecil yang diputar-putar di cawan seperti ini, kemudian dia mengaku dia bisa menangkal hujan atau mendatangkan hujan, maka ini tidak logis, ya. Ini yang kemudian disebut dengan menyamakan makhluk dengan Khalik di dalam kekhususan. Karena menurunkan hujan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatsna bihi minas samarati rizqal lakum. Sebagaimana ayat yang kita baca di mukaddimah kita tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-bijian tersebut. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala setelah menunjukkan kekhususannya, yaitu rububiyah Allah, perbuatan Allah di alam semesta, menurunkan hujan dari langit, kemudian ditumbuhkan buah-buahan, Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka jangan kalian jadikan andat, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sementara kalian ta'lamun, kalian mengetahui bahwa yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa kalian malah menyembah selain Allah? Ya, karena secara fitrah manusia mengakui rububiyah Allah secara fitrah. Makanya Allah Ta'ala katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Setelah Allah menyebutkan masalah rububiyah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan mengatur kehidupan kalian dan memberi rezeki kepada kalian. Tapi manusia kemudian kufur, mengkufuri semua nikmat-nikmat Allah sehingga mereka menyembah selain Allah, maka terjadilah kesyirikan. Ya, dan kesyirikan ini tahapnya lama, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana syaitan menjerumuskan manusia dalam perkara syirik ini berkurun-kurun, ya. Satu kurun saja 100 tahun. Bagaimana dia menyesatkan umat Nabi Nuh terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, mereka mengagung-agungkan pertama dari jalan pengagungan kepada wali-wali Allah yang solih. Ya, kemudian dibikinkan patung untuk visualisasi supaya mereka bersemangat beribadah ketika mengingat Allah. Generasi itu pergi, kemudian cucu-cucu mereka digoda lagi oleh syaitan, bahwa syaitan mengatakan dulu nenek moyangmu menyembah patung-patung ini, maka terjadilah kesyirikan. Saat itulah Allah mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Saat itulah Allah mengutus Rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, untuk mengembalikan fitrah manusia, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah terjadi pada kurun Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh. Kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia dahulu umat yang satu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan benar-benar mereka ingin menjerumuskan manusia. Tipu daya yang paling utama yaitu dengan menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Ya, karena kalau sudah manusia berbuat syirik, syaitan tahu bahwa manusia ini akan kekal di neraka bersama-sama mereka. Karena mereka tidak ada jalan lain kecuali harus mencari atba, pengikut sebanyak-banyaknya. Karena mereka sudah dilaknat oleh Allah, mereka pasti akan dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak ada jalan lain kecuali untuk mengajak pengikut sebanyak-banyaknya. Ya, maka inilah kesyirikan yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rububiyahnya ataupun uluhiyahnya, beribadah, menyembah, sujud, ruku, tidak boleh kepada selain Allah. Ataupun di dalam asma wa sifatnya, bahwa Allah maha mendengar, maka mayit tidak bisa mendengar doa kita. Maka yang maha mendengar doa hanya Allah, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melindungi, Al-Hafidh maha menjaga. Maka jangan sampai kita minta penjagaan kepada jimat-jimat, ya, kepada raja-rajahan atau benda-benda yang kita anggap itu bisa menjaga, melindungi diri kita. Maka itu tidak boleh. Ya, maka kekhususan Allah Al-Hafidh, zat yang maha menjaga, maka kita minta perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala lewat zikir petang dan zikir pagi. Ya, Allahumma hfazni min baini yadayya
wa min khalfi, wa an yamini, wa an shimali, wa min fauqi, wa a'udzubika an uqtala min tahti. Inilah doa ya yang kita meminta penjagaan dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Adapun jimat nggak bisa menjaga kita. Ya, betapa banyak orang yang dia bersandar kepada jimat kekebalan, kemudian dia mati. Ya, kemarin di Medan itu ada tawuran ya. Itu ada anak pelajar kena bacok ya. Maka kan kemungkinan para pelajar yang tawuran itu Pak pernah didapati di daerah Bogor sini ya, pemuda yang meninggal di jalan raya antara Cilengsi ke arah Jonggol sana ya, itu seorang pemuda kelas 2 SMK dan di sabuk-sabuknya dan dompetnya ada raja-rajahan dan jimat-jimat yang dia kenakan ya, dan dia kena bacok mati di tempat karena peristiwa tawuran tersebut ya. Maka tidak boleh kita meminta kekebalan, meminta perlindungan dengan benda-benda seperti itu. Karena kalau saat takdirnya meninggal, ya dia akan meninggal. Baik, ini merupakan definisi syirik. Bapak Ibu sekalian, yang kami muliakan karena Allah SWT, syirik akbar ini dosa yang tidak akan diampuni karena beberapa hal alasannya. Ya, kenapa dosa syirik besar tidak diampuni? Ya, jawaban pertama ini sudah ketetapan Allah dan Allah tidak ridho ketika disekutukan dengan siapapun. Ya, baik itu malaikat yang dekat, malaikat muqarrabun, malaikat Jibril, ataupun nabiun mursalun atau Nabi Muhammad sekalipun, Allah tidak ridho disekutukan. Sebagaimana pelajaran di kitab sebelumnya, kitab Al-Usul As-Salasa. Ya, ini alasan yang, maka ada beberapa alasan yang lain. Ya, kenapa dosa syirik ini adalah dosa yang paling membinasakan? Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, kemudian tadi disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa ada 10 pembatal keislaman. Maka yang pertama adalah syirik. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik. Maka dosa syirik ini harus kita hindari. Ya, kita sudah mengenal definisi syirik, pengertian syirik, ya, dan kita mengenal bahwa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendatangkan berbagai macam kebinasaan. Ini alasannya. Kebinasaan yang pertama atau musibah yang pertama yang diakibatkan oleh syirik akbar, ya, oleh kesyirikan, adalah gugurnya seluruh amalan. Jadi amalan kita akan gugur kalau kita berbuat syirik. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW pun diancam dengan khitab yang keras. Khitab itu apa ya? Khitab itu gaya bahasa di dalam Al-Qur'annya. Dengan khitab Allah SWT berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Rasulullah, la in asyrakta, seandainya kamu berbuat syirik, ini ancaman, ya, peringatan, seandainya kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, seluruh amalmu akan hilang. Ya, jadi ini kebinasaan pertama. Nabi saja diancam. Kalau Nabi berbuat kesyirikan, seluruh amalan Nabi akan hilang. Tapi ya mustahil Nabi berbuat syirik karena Nabi itu maksum, gitu ya. Ini analogi ini untuk kita umat Nabi, umat Rasulullah SAW agar benar-benar menjauhi kesyirikan, ya, karena dosa yang begitu besar daripada dosa kesyirikan tersebut. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88, ya, seandainya mereka berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi dan rasul mereka berbuat syirik, seluruh amalan mereka akan musnah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik dosa yang paling membinasakan, ya, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai tauhid. Ya, jawabannya karena Allah mencintai tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala pun membenci lawannya, itu membenci kesyirikan.
Kemudian musibah yang kedua, kalau yang pertama dosa syirik itu membinasakan amal-amal yang pernah kita kerjakan, maka yang musibah yang kedua adalah dosa syirik tidak memiliki peluang untuk diampuni. Tidak ada peluang. Namun kalau kita tidak membawa kesyirikan, walaupun kita berbuat dosa, dan setiap kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap kita memiliki dosa. Bahkan kita pernah melakukan dosa besar, nauzubillah, kita bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Ya, kemudian kita tidak perlu ceritakan dosa tersebut kepada orang lain, hatta sampai pasangan kita, nggak boleh. Ya. Tidak boleh, kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kita bertobat. Maka ada peluang dosa besar yang pernah dulu kita kerjakan itu diampuni. Ya, selama kita bertaubat kepada Allah SWT dan minta ampun. Bahkan para ulama menyebutkan, bahkan kalau dosa besar, pelakunya lupa bertaubat, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah SWT karena Allah Maha Pengampun. Selama dia tidak berbuat syirik. Sampai ulama menyebutkan demikian, Bapak Ibu sekalian. Ada orang pernah berbuat dosa besar. Kemudian dia lupa bertaubat atau tidak sempat bertaubat. Maka masih ada peluang untuk diampuni dosanya. Selama dia tidak berbuat syirik. Dia benar-benar mengesahkan Allah saja dalam rububiyahnya tadi. Nggak percaya sama pawang-pawang hujan, nggak percaya begini begitu, nggak percaya khurafat, nggak percaya ini. Dia hanya menyembah Allah saja, nggak meminta, nggak berdoa kepada yang lain. Ya, dia hanya yakin Allah yang maha mendengar, makhluk-makhluk lain itu tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mendengar doa. Maka ini dia bertauhid kepada Allah. Tapi dia pelaku dosa besar, masih ada peluang untuk diampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Ya, baik. Ya, kalau pembahasan syirik kecil nanti lain ya Pak, Bu. Kalau syirik kecil kan riya. Ya, adapun Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan termasuk syirik kecil. Tapi jumhur ulama berpendapat yang tidak ada peluang untuk diampuni dosanya adalah syirik besar. Adalah syirik besar tadi, yang menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq di dalam kekhususan-kekhususan Allah. Ya, seperti ada, wah ini orang hebat sekali, bisa tahu perkara-perkara yang gaib, ya nggak boleh. Ya, orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib ini dinamakan tandingan bagi Allah. Kemudian dalam istilah syariat dinamakan togut, mengaku mengetahui ilmu gaib, ya tidak boleh. Ya, maka ini kebinasaan kedua. Kemudian kebinasaan yang musibah yang ketiga, ya, musibah yang ketiga adalah orang yang wafat sebagai syirik akbar mustahil masuk surga. Ya, orang yang wafat membawa dosa syirik besar ini, syirik akbar, mustahil dia akan masuk surga. Ya, semua poin-poin ini ada dalilnya. Ya, semua poin-poin ini disertai dengan dalil. Ya, kalau dalil kedua tadi tidak ada peluang untuk diampuni, dalilnya surat An-Nisa ayat 48 tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Innallaha la yaghfiru, tidak ada peluang untuk diampuni bagi pelaku dosa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun poin ketiga, musibah ketiga adalah orang yang wafat yang membawa dosa syirik besar, maka mustahil masuk surga. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 72. Mustahil dia akan masuk surga. Orang yang mati dalam kesyirikan besar, maka mustahil dia akan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata. Ketahuilah sesungguhnya orang yang meninggal sedang dia menyekutukan Allah dengan tandingan yang lain, Allah katakan faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan surga. Artinya ini sebagai apa? Sebagai bentuk mubalaghah. Padahal bisa saja dikatakan maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Tapi untuk memberi asar, memberi pengaruh kepada jiwa orang yang membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan redaksi ayatnya faqad harramallahu alaihi al-jannah. Orang yang membawa dosa syirik besar, maka Allah haramkan masuk surga. Berarti apa? Masuk neraka. Ya. Wa ma'wahun nar, Allah pertegas yang kedua, dan tempat kembalinya adalah neraka.
Wa ma lidzalimina min ansor, dan ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak memiliki ansor. Tidak memiliki ansor. Ansor itu apa? Penolong. Ya, karena Allah An-Nasir, zat yang Maha menolong. Ya. Orang-orang yang zalim dia tidak akan memiliki nasir, tidak akan memiliki ansor, penolong-penolong. Kalau penolong orang beriman banyak, Pak. Pertama, ampunan dari Allah, ada juga syafaat dari nabi, ada juga syafaat dari malaikat, ada juga syafaat dari orang-orang yang beriman. Ya, penolong orang yang beriman banyak. Ya. Adapun orang-orang yang dimusuhi Allah, orang-orang yang dimusuhi Allah, mereka tidak memiliki waliyan wala nasiro. Mereka tidak akan memiliki penolong, ya, dan mereka tidak memiliki orang-orang yang akan menolongnya di neraka kelak, nasiro. Tidak akan memiliki pelindung dan tidak akan memiliki penolong. Ya, adapun Allah Al-Wali akan melindungi kita. Ya, melindungi kita. Baik. Ini dalil daripada poin ketiga, musibah orang yang mati membawa kesyirikan, mustahil dia akan masuk surga. Kenapa syirik dikatakan zalim? Sebagaimana disebutkan oleh Bapak pembina kita, bahwa di surat Al-Luqman sudah disebutkan tadi, bahwa innasyirka la zulmun azim. Ya bunaya, ya, wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu zalim yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka sesuatu yang paling harus ditunaikan haknya, dan kita ketahui hukuk atau hak tertinggi adalah hak ibadah. Hak tertinggi dalam kehidupan kita, Pak, adalah hak ibadah. Maka manusia meletakkan hak ibadah itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini termasuk kezaliman yang paling besar. Ya, ini disebut dengan innasyirka la zulmun azim. Ya, maka orang yang jatuh kepada kesyirikan ini, wama lidzalimina min ansor. Orang-orang yang zalim dengan berbuat kesyirikan, mereka tidak akan memiliki penolong. Baik. Ini dalil pertama, ya. Dalil pertama ya dari bab ini, ya, mewaspadai kesyirikan. Jadi waspadalah itu tidak hanya kita kehilangan barang, ya, waspadalah ya. Tidak hanya untuk kehilangan, untuk menjaga barang-barang, maka kita juga harus menjaga keimanan kita, ya. Al khaufu minasyirk, yaitu kita mewaspadai jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Ada sebuah riwayat dari sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Mazilna numsiku anil istighfar li ahlil kabair. Hatta sami'na min fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha tabaraka wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa ayat ke-48 tadi. Artinya, kami tidak pernah memohonkan ampun bagi para pelaku dosa besar. Ya. Jadi dahulu para sahabat, Pak, Bu, mereka tidak memintakan ampun untuk pelaku dosa besar. Kalau di antara sahabat ada yang mengetahui, oh ini orang pernah membunuh tanpa hak, ya udah kita tinggalin aja, nggak usah mintain ampun dia. Nggak usah mintain ampun, wong dia pelaku dosa besar kok. Kemungkinan dia akan masuk neraka. Ternyata mereka mengira pada awalnya seperti itu. Tapi ketika mereka mendengar firman Allah ayat An-Nisa ayat 48, surat An-Nisa ayat 48 tadi, ya, bahwa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah akan mengampuni dosa selain syirik, hanya syirik yang tidak diampuni, maka kemudian mereka, oh, ternyata prasangka kita keliru. Ternyata pelaku dosa besar juga ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Ya, ini asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dahulu Ibnu Umar tidak pernah memintakan ampun untuk pelaku dosa besar. Misalkan ada orang yang melakukan dosa besar, ya, zina misalkan. Ah, sudah tinggalin aja. Ya, ngapain dimintakan ampun? Wong dia pelaku dosa besar, bermaksiat kepada Allah. Namun ketika turun ayat ini, ya, bahwa Allah hanya tidak mengampuni pelaku syirik, kemudian mengampuni dosa selain syirik termasuk dosa besar, barulah mereka memohonkan ampun untuk para pelaku dosa besar.
Ya, jadi pelaku dosa besar masih ada peluang untuk masuk surga. Ya, sebagaimana beberapa keyakinan kalau dalam agama kita ada mereka yang dinamakan orang-orang khawarij. Salah satu keyakinan mereka itu ya para pelaku dosa besar tidak akan diampuni. Ya, ini orang-orang khawarij yang mereka ibadahnya luar biasa, hafal Quran, ya, sholat malamnya, matanya sampai sayup-sayup karena kurang tidur, tapi pemahaman mereka tidak sampai kerongkongan saja. Ini orang-orang khawarij. Ya, baik. Ya, ini tentang poin pertama. Sekarang kita masuk ke dalil kedua. Dalil kedua, mau dibikinin pantun lagi nggak ini Bapak Ibu? Sudah ya? Boleh, ini boleh. Belum siap ya. Ini intermezzo ya. Baik. Nanti pantunnya nanti saja. Dalil kedua, Nabi Ibrahim berkata di dalam doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku wa baniya dan anak cucuku an na'budal asnam dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Nah, maka di sini tafsir daripada ayat 35 dalam surat Ibrahim ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dia dan keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik, yaitu menyembah berhala. Ya, berhala itu ada dua jenis Pak dalam Al-Quran. Jenis pertama disebut sonam, sonam itu atau asnam. Ya, jenis kedua disebut al-wasan, yang jamaknya al-ausan. Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jadi ini jenis berhala yang kedua. Ya, apa bedanya sonam dengan wasan? Ya, dari berhala itu ada yang disebut sonam, jamaknya atau pluralnya itu asnam. Ada berhala yang disebut wasan, jamaknya ausan. Ya. Bedanya kalau asnam itu berhala-berhala yang berwujud manusia, patung yang berwujud patung, menyerupai manusia, patung dia. Namanya asnam. Ya. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat ke-35. Berarti ya, pada masa Nabi Ibrahim pengikut Raja Namrud, ya, masyarakat Babilonia pada saat itu mereka menyembah patung-patung yang dipahat, yang menyerupai bentuk manusia. Nah, ini yang disembah pada masa itu, Pak. Ya, yang disembah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini. Adapun wasan adalah sesuatu yang disembah yang tidak berwujud patung. Ya, yang tidak berwujud patung namanya wasan atau al-ausan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, doa beliau sebelum beliau wafat, beliau berdoa, jangan jadikan kuburanku wasanan atau al-ausan, wasanan yu'bad, yaitu kuburan yang disembah. Jadi sesuatu yang disembah selain patung disebut wasan atau ausan. Ya, sesuatu yang disembah berbentuk patung manusia atau patung kuda atau patung-patung makhluk hidup itu namanya sonam atau asnam. Baik, ini pelajaran bahasa terlebih dahulu. Ya, barakallahu fiik. Ya, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim itu Pak, Bu, beliau orang yang disebut dengan ummah atau seorang pemimpin. Beliau yang menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangannya sendiri. Dengan tangan Nabi Ibrahim, dengan kapak yang dibikin oleh Nabi Ibrahim sendiri, ya maka Nabi Ibrahim begitu kuat menghancurkan ya batu-batu yang dipahat dan kayu-kayu yang dipahat itu. Nabi Ibrahim sangat kuat, Pak. Karena setiap nabi punya kekuatan 10 kali lipat laki-laki. Ya. Maka Nabi Ibrahim hancurkan itu berhala-berhala, kemudian kapaknya dikalungkan di leher berhala yang paling gede sebagai tipu daya. Sebagai tipu daya kepada kaumnya yang nanti akan mendebat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi pasti cerdas. Oh, nanti akan tahu alurnya pasti begini, saya akan dipanggil, nanti saya akan menjelaskan begini dan begini. Ya. Maka Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim juga pada pembahasan yang lalu, ya, di surat Al-An'am
ketika Nabi Ibrahim diancam akan diusir, kemudian akan dibunuh, diintimidasi, justru Nabi Ibrahim balikan perkataannya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Kok malah kalian yang ngancam-ngancam saya? Adapun saya orang yang beriman kepada Allah, ya, maka saya yang akan mendapat keamanan di dunia dan akhirat. Adapun kalian penyembah matahari, kalian penyembah bulan, kalian penyembah bintang, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi bulan, bintang, matahari ini disebut wasan, bukan sonam. Kalau sonam tadi yang berbentuk patung saja, ya. Maka Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung dengan tangannya, Nabi Ibrahim yang mendebat kaumnya yang menyembah matahari, bulan dan bintang, ya, kemudian beliau orang yang hanif, yang agamanya lurus, beliau masih berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana dengan kita yang belajar tauhidnya saja terlambat, ya? Yang belajar saja terlambat, ya. Kita tidak belajar tauhid dari sekolah dasar, atau mungkin orang tua kita tidak mengajari kita, ya. Atau mungkin orang tua dia masih, karena keadaan kita yang baru merdeka, ya kan? Kita baru merdeka 77 tahun yang lalu, ya. Kemudian pelajaran-pelajaran juga belum begitu berkembang tentang pengajaran-pengajaran Islam, ya. Pendidikan Islam ini berkembang sekitar 10 tahun yang lalu. Berkembanglah sekolah IT ini, Islam terpadu, alhamdulillah. Dan pada awalnya tidak diminati sama sekali ini Islam terpadu ini, ya. Seolah-olah mereka sekuler, memisahkan agama dari negara, ya, dari kehidupan dunia, ya. Maka alhamdulillah sekarang berkembang Islam terpadu, ya. Maka lebih baik, ya. Tapi sekarang dibikin lagi kurikulum merdeka. Merdeka, ya. Ya, tinggal kita para pengelola sekolah ya harus bijak-bijak saja, dan para guru juga harus sabar, ya. Para guru harus bersabar dengan perubahan kurikulum yang bergonta-ganti seperti musim buah-buahan. Ini musim durian, ya, nanti bentar lagi musim mangga, bentar lagi musim rambutan, ini bulan 12 nanti. Ya, jadi kurikulum kita bergonta-ganti seperti musim buah-buahan. Ya, baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri dan mendebat kaumnya yang menyembah matahari, bulan dan bintang tadi, beliau masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana dengan kita yang belajar tauhidnya terlambat, ya? Atau bagaimana dengan kita yang belajar tauhidnya sebulan sekali? Mau nggak setiap pekan diisi tauhid? Pekan ini saya, pekan depan Ustadz Dindin, pekan depannya lagi Ustadz Ujang, pekan depannya lagi, ya, tauhid semua. Mau apa enggak Bapak Ibu ini? Kan ini pelajaran yang paling penting, ya. Ya, insya Allah kita berjalan, ya, sesuai dengan yang diprogramkan oleh BMI Perkamula Indonesia. Masya Allah kita lihat Bapak peserta ini ada yang dari Makassar, ya. Saya mau sapa dengan bahasa Makassar, takut salah. Takut salah karena saya pernah menyapa dengan bahasa Makassar, Abakariba, pernah diluruskan, oh salah itu Pak Ustadz ini, ya. Oh iya, mohon maaf, ya. Saya hanya ingin lebih akrab dengan Anda, saling mengenal, ta'aruf, ya, li ta'arofu, agar kita saling mengenal. Baik Bapak Ibu yang dari Makassar, barakallahu fiik, ya. Di Makassar ini sudah jam 10 kurang 1 menit. Saya ngelirik jam di pojok bawah ini. Kurang 1 menit, ya, barakallahu fikum. Ya, semoga usaha kita adalah usaha iltimas. Siapa yang menuntut ilmu dimudahkan usahanya menuju surga. Amin. Baik. Jadi kita lanjutkan, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ada 10 menit waktu kita. Seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, dia berkata, man ya'man minnal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim hina yaqulu rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapa di antara kita yang merasa aman dari bencana yang begitu besar setelah Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim mengatakan jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan, maka siapa kita kok merasa aman dari kesyirikan? Ya. Siapa kita? Maka kita harus mendalami hal ini, ya, dengan baik dan benar-benar kita perhatian terhadap tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kenapa kita belajar bab syirik? Supaya kita lebih sempurna tauhidnya. Ya.
dan tidak ada guru-guru yang mengajarkan perkara tauhid dengan sempurna, ya, kecuali pasti akan banyak pertentangannya kalau di masyarakat, ya. Pasti akan dianggap mengusik, oh ini enggak sesuai kearifan lokal, ini menentang ini tidak sesuai pelajaran nenek moyang, tidak sesuai dengan ini dan itu, ya. Artinya kita menyampaikan al-haq walaupun ada pertentangan, bukan berarti kita ditentang kemudian kita mundur. Kita ditentang, kita tetap jalan. Karena kita di atas kebenaran. Karena kebenaran hanya satu, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, kemudian jangan kalian jadi orang yang mamang, orang yang ragu-ragu, ya, terhadap kebenaran. Kalau kita merasa benar, kita maju, ya. Kita benar-benar mengamalkan tauhid ini, ya. Kita mengamalkan tauhid ini walaupun berseberangan dengan yang ada sekarang, tapi kita berdakwanya dengan cara hikmah, bil hikmah, al-bayan, bayan atau penjelasan kita dengan cara selembut-lembutnya, sebaik-baiknya. Adapun mereka menerima itu hidayah. Adapun mereka tidak menerima, mereka belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ada perkataan seorang syekh, beliau bernama Syekh Shalih. Syekh Shalih Al-Utsaiq, hafizallahu taala. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini. Beliau berkata, realitanya kebanyakan orang tidak takut kepada dosa syirik. Ini di zaman sekarang, ya. Realitanya banyak orang tidak takut terhadap dosa syirik. Bahkan terkadang orang lebih takut dari apa? Tidak dapat kerjaan, tidak dapat rezeki. Ya mereka tak mau, galau sekali. Ya apalagi kalau sudah pensiun, oh makin galau. Biasanya dapat gaji utuh, sekarang dapat gaji sepertiga. Saya tahu yang pensiun terkadang dapat gaji sepertiga, ya. Sepertiga. Waduh, sepertiga dari yang utuh kan, ya. Padahal sepertiga itu dalam bab wasiat as-sulusu kasir, sepertiga itu banyak. Ya ini dalam bab wasiat. Baik. Ya, maka kita harus lebih takut dari masalah ini. Al-Utsaiq berkata, Syekh Shalih Al-Utsaiq hafizallahu taala berkata, realitanya kebanyakan orang tidak takut kepada dosa syirik. Kalau begitu, siapakah yang sebenarnya takut kepada syirik? Ya, beliau bertanya demikian. Yang takut terhadap syirik adalah orang-orang yang berusaha memurnikan tauhid. Nah, ini kesimpulan kita, Pak. Ya, realita ini banyak orang nggak takut sama syirik. Ya, tapi kalau begitu siapa dong yang takut sama syirik? Beliau mengatakan yang takut kepada syirik hanyalah orang-orang yang ingin memurnikan tauhidnya supaya masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab seperti dalam pembahasan bulan yang lalu. Nah, ini dalil kedua. Ya, jadi faedah ayat ini apa? Kita harus takut akan dosa syirik. Ya, sehingga kita sudah berusaha sekuat mungkin. Mungkin ada pertanyaan, gimana Pak Ustadz? Kita sudah berusaha sekuat mungkin, tapi terkadang kita kan nggak tahu, atau kita pernah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, bagaimana supaya kita diampuni dosa-dosanya? Maka yang pertama bertaubat. Ya, yang kedua kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamuhu wa a'udzubika mimma la a'lam. Ya, beliau mengajarkan doa, ya Allah, aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya. Aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Dan aku beristighfar, aku minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku pernah terjatuh ke dalamnya. Jadi ini, dosa ini akan membersihkan hati kita atau perbuatan kita dari perbuatan syirik tersebut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak jatuh kepada kesyirikan, dan aku tahu. Aku tahu kalau perbuatan ini syirik, ya, tapi karena lingkungan mendesak dan sebagainya, akhirnya terjatuh pula dalam kesyirikan, ikut-ikutan. Ya. Ayolah kita ikut ke sana, ya. Ke sono, nanti di sana dapat berkah, di sana ada sumur, kalau kita ngambil air dari sumur itu semua hajat kita akan terkabulkan. Nah, ini kan kekhususan Allah kan? Kekhususan Allah itu mengabulkan doa, bukan ngambil air dari sumur itu. Bahkan di sini itu ada yang aneh, yang unik-unik, Pak. Ada sebuah sumur di daerah salah ya, di Provinsi Banten gitulah. Yang sumur itu diklaim kalau sumur ini meluap airnya,
maka sumur Zam-Zam yang ada di Mekah sedang saat, katanya, sedang surut. Jadi air yang di sono secara hukum Archimedes begini ya. Air Zam-Zam, air hukum Archimedes nih, hukum air Zam-Zam di Mekah surut ya, surut. Maka yang di sumur yang di Banten ini meluap. Jadi logikanya gimana ya? Ya, ada orang Banten nggak di sini nih? Ya, dan di daerah masing-masing pasti ada keunikan-keunikan seperti ini, Pak. Pasti akan ada. Karena kesyirikan itu sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan logika. Ya, pokoknya oh katanya begini begini begini. Oh, di sana orang ini pernah terjadi perbuatan begini. Berdasarkan satu testimoni kemudian dipukul rata. Berdasarkan dengan satu testimoni kemudian dipukul rata. Oh, kalau nggak ngasih begini nanti kamu akan begini. Ya, kemudian dipukul rata semuanya. Ya, baik. Ya, karena testimoni seseorang bukan dalil. Ya, karena kebenaran itu min rabbika, dari Allah, bukan dari testimoni orang. Bukan dari testimoni. Oh, saya ngambil air di sumur itu, iya benar, penyakit saya sembuh. Dan saya bisa nikah lagi, yang kedua. Ini akan jadi rebutan sumur ini. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini biar bapak-bapak nggak pada ngantuk. Biasanya kan ibu-ibu nyatet, kalau bapak-bapak ini kayaknya nggak ada yang nyatet. Ya, biasanya begitu kalau bapak-bapak. Padahal qayyadu al-ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan kitabah. Ini bapak-bapak pada kepedean aja. Oh, paham. Kalau ibu-ibu biasanya rajin nyatet kalau ibu-ibu. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi faidah ayat ini pertama adalah takut terhadap dosa kesyirikan. Kemudian faidah yang kedua, disyariatkan berdoa untuk diri sendiri dan juga untuk anak keturunan kita, terutama doa agar terjauh dari kesyirikan ini. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya disunahkan untuk mendoakan diri sendiri juga, Ibu. Jangan kita kepedean, oh iya semoga rezeki kamu baik, semoga kamu urusannya dimudahkan. Sementara kita tidak didoakan. Jadi doa itu untuk diri kita dulu, baru untuk orang lain. Ya, Rabbik firli. Bahkan untuk orang tua saja didahului dengan diri sendiri dulu. Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidaya baru, dan ampunilah pula dosa kedua orang tuaku. Ya, jadi kalau kita mendoakan misalkan Pak gimana ya, rezeki saya sekarang ini agak susah, ya maka jawaban kita yang bijak adalah oh iya semoga Allah lapangkan rezeki kita, atau semoga Allah lapangkan rezeki saya dan rezeki Anda juga. Ya jangan hanya kita mendoakan untuk orang lain, ya semoga Allah melapangkan rezeki Anda, ya seolah-olah kita tidak berdoa untuk diri kita. Ya. Jadi disyariatkan berdoa untuk diri sendiri, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk diri sendiri dulu. Wajnubni, jauhkan aku. Kemudian anak keturunan, keluarga terdekat, wabaniya, ya, anak budal asnam. Baik, ini poin kedua. Jadi kalau doa untuk urusan agama, Pak, ini doanya doa untuk urusan perkara-perkara agama, ini doa yang pasti. Ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan. Ya Allah jadikan aku orang yang rajin beribadah. Ya, jadikan aku orang yang rajin bersedekah. Jadikan aku orang dermawan. Ini kalau doa untuk ibadah ini doa yang pasti. Ya, adapun doa masalah dunia kita harus ikat dengan kemahatauan Allah SWT tentang maslahat untuk kita. Misalkan, ya Allah jika perkara ini baik maka takdirkanlah untukku. Ini dalam urusan dunia. Ya kita ingin pindah rumah misalkan, ya Allah jika tempat itu baik, ya saya akan mendapat kebaikan banyak di sana, maka mudahkanlah aku tinggal di sana. Ini dalam masalah dunia, ya. Bahkan kita tidak boleh berdoa secara spesifik dalam masalah dunia. Ya Allah jadikanlah wanita itu istri saya. Ya jangan, tapi ikatlah dengan pengetahuan Allah. Ya Allah jika wanita itu baik untuk saya, maka jadikanlah dia istriku. Ya, jadi ini cara berdoa untuk masalah agama dan masalah dunia. Sama bapak-bapak dalam pekerjaan juga demikian. Ya Allah, jika pekerjaan ini halal, pekerjaan ini jauh dari subhat, pekerjaan ini jauh dari kemudorotan, maka mudahkan aku kerja di tempat itu. Ya, ini cara kita berdoa. Baik, ini diantara faidah ya. Kita lanjut faidah yang terakhir dari ayat ini adalah faidah ketiga, ya, bantahan terhadap
seorang jahil yang menyatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini ya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan umat ini itu nggak mungkin terjadi kesyirikan. Ini umat yang paling dirahmati ya. Ya umatnya yang terakhir dan mendapat syafaat nabinya begini. Ya padahal ya kesyirikan itu bisa terjadi kapan saja di umat mana saja ya, di waktu kurun mana saja, termasuk umat ini. Ya karena neraka ketika dikabarkan neraka jahanam untuk siapa? Salah satunya neraka jahanam ya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat kesyirikan. Ya, untuk umat Nabi SAW yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi ini kesimpulan daripada pengajian kita malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, betapa pentingnya perkara tauhid dan betapa pentingnya kita menjauhi kesyirikan sebagaimana Nabi Ibrahim contohkan kepada kita. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Waktu kita sudah habis untuk sesi pengajian. Ya, semoga waktu yang singkat ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Oh, di situ ada pertanyaan ini Pak ya, lewat SMS ya Pak, chat. Pak Bambang suaranya belum di ini punten. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Jadi ini ada pertanyaan Ustaz dari yang pertama dari Pak Ian Zeni. Tanya Pak Ustadz Ukir, setahu saya kita juga harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Padahal dosa syirik umumnya banyak sekali terkait dengan hal-hal yang gaib. Bagaimana membentengi diri dari hal-hal gaib yang berbau syirik? Bila syirik besar seperti menyembah pohon dan lain, kita semua tahu. Baik. Ya, ya Pak, sudah bisa difahami dari pertanyaannya. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan syirik kecil yang susah kita membedakannya bahwa hal tersebut termasuk syirik? Jazakallahu khairan. Monggo silakan Ustaz. Jadi benar ya, kita harus mengimani yang gaib. Tapi sudut pandang gaib masyarakat kita dengan gaib yang dimaksud oleh Al-Quran atau syariat Islam berbeda. Karena gaib-gaib yang tersebar di masyarakat itu lebih dekat ke istilah klinik, khurafat. Ya, ada pocong, ada setan ini, setan itu, ya ada ya orang yang sakti begini bisa mengetahui ya tersembunyinya barang ini jatuhnya di mana, siapa yang mencuri barang ini ya. Kemudian dia seolah-olah bisa menerawang masa depan, meramal masa depan akan terjadi begini-begini. Ini yang dilarang. Adapun gaib yang disebutkan syariat Islam, ya kita harus percaya dengan hal yang gaib adalah benar. Yang gaib adalah pertama Allah Subhanahu wa taala, Allamul Ghuyub. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Batin, zat yang maha gaib. Ya, zat yang maha dekat dengan kita karena Allah batin, ya. Allah Al-Batin, zat yang maha dekat dengan kita, maha mengetahui segala urusan yang gaib. Pertama kita mengimani Allah yang gaib. Ya, jadi yang gaib pertama ciri-ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang mengimani perkara yang gaib, yaitu pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengimani malaikat-malaikat. Semuanya ini iman kepada yang gaib, ya. Kemudian yang ketiga mengimani kitab-kitab. Kitab-kitab terdahulu gaib, ya. Kita sudah melalui masa yang panjang, ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini gaib, waktunya sudah berlalu, kita mengimaninya. Kemudian kita mengimani para rasul, ya. Para rasul kita tidak menjumpai mereka, tapi kita wajib mengimani mereka. Ya, kemudian kita mengimani hari kiamat, jelas ini perkara yang gaib. Apalagi kita harus mengimani kepada rukun yang keenam, yaitu takdir. Ini semua perkara yang gaib yang wajib kita imani. Ya, tapi gaib-gaib yang dimaksud berbau kesyirikan ini yang tersebar di masyarakat. Ya, ada orang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, ngeramal-ngeramal, ya kan?
ya, pakai bola-bola apa namanya bola-bola listrik itu, dia kemudian dia meramal, bahkan ada peramal yang viral itu bisa meramal tahun kematiannya sendiri. Ya, dia bisa artinya mati juga di tahun itu. Ya itu kan ya apa namanya bukan patokan dia tahu yang gaib, ya, dan sebagainya. Baik. Ya, jadi hal-hal yang gaib itu seperti yang dilarang masalah-masalah yang berbau klinik tadi, Pak. Kemudian bagaimana membentengi diri dari hal gaib yang berbau syirik, yaitu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu tadi. Kita harus ngaji. Kita harus mengkaji terus perkara tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan, sehingga kita akan tahu, oh yang ini nggak boleh. Oh yang seperti ini tidak diperbolehkan syariat. Ya, maka kita harus mendatangi majelis-majelis ilmu ini. Kemudian bila syirik besar seperti menyembah pohon dan lain kita sudah tahu. Bagaimana dengan syirik kecil yang membedakannya bahwa hal tersebut termasuk syirik? Ya, syirik kecil itu riya, Pak. Syirik kecil itu riya. Sebagaimana dalil yang disebutkan Nabi SAW, dalil yang ketiga bahwa akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang sangat aku takutkan, yang sangat aku khawatirkan. Nah, ini judul bab kita juga menyempurnakan, ya. Yang aku takutkan dari kalian wahai para sahabat adalah syirik kecil. Karena Nabi tidak khawatir para sahabat terjangkit syirik besar. Tidak mungkin mereka menyembah berhala lagi seperti dahulu mereka menyembah berhala, ya. Tapi yang ditakutkan Nabi adalah syirik kecil. Padahal saat itu performa keimanan para sahabat sedang di atas puncak mereka. Mereka sudah dididik puluhan belasan tahun atau 20 tahun, 23 tahun oleh Nabi SAW. Ya, Nabi tidak khawatir lagi. Walaupun ya tetap ada yang murtad seperti Musailama Al-Kadzab. Ya, dia ngaku beriman awalnya kemudian dia ngaku-ngaku jadi Nabi gara-gara dia mendakwakan dirinya tahu yang gaib. Nah, ini juga ya. Musailama tahu yang gaib, tahu kedatangan malaikat, padahal bukan malaikat, yaitu setan yang datang kepada Musailama ini, dan pengikutnya banyak dari Bani Salamah, ya. Baik, ya. Ini yang bisa disampaikan, ya. Jadi syirik kecil itu adalah riya, Pak. Syirik kecil itu adalah riya. Kita beramal bukan mengharap pahala dari Allah, tapi mengharap pujian dari manusia. Karena kembali ke definisi syirik, maka definisi syirik ini sangat penting oleh kita ilmu pada malam hari ini, yaitu menyamakan manusia dengan Allah. Manusia seolah-olah bisa memberi pahala, nggak bisa. Manusia bisa memberi pujian, ya. Maka kita jangan mengharap pahala dari manusia, karena yang menjadi kekhususan bagi Allah adalah Allah akan membalas perbuatan kita dengan pahala. Maka kita jangan mengharap pujian dari manusia, imbalan dari manusia, tapi berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, bila ada orang yang rajin ibadahnya, tapi orang tersebut menyampaikan bisa berbicara, mendatangkan jin setan, dan mengusir setan, dan mampu mengobati penyakit dengan dibantu hal-hal yang gaib. Apakah hal ini merupakan kelebihan atau kepandaian orang tersebut, atau merupakan perbuatan syirik? Syukran, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam hal ini, ya, orang yang mengaku bisa melihat jin atau melihat hal-hal yang gaib, maka dipertanyakan kesyahadatannya, keislamannya, ya. Maka tidak ada orang yang bisa melihat hal-hal gaib seperti jin dan lain sebagainya. Yang mereka lihat hanya penampakan-penampakan saja dari bangsa jin tersebut, ya. Maka orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ini, yaitu amalan berbicara dengan jin, mendatangkan jin, ya, mendatangkan setan, ini juga terkadang apa, Pak, bualan saja, ya. Bahkan orang-orang yang seperti ini, bagaimana kita orang yang belajar tauhid mengalahkan orang-orang seperti ini? Gampang. Orang-orang seperti ini aja kalah sama tukang sulap. Ini orang kalah sama tukang sulap, Pak. Entah pesulap biru, pesulap merah, pesulap putih, saya nggak tahu. Pokoknya orang-orang kayak gini ketika ditantang oleh tukang sulap nggak bisa. Ya, sekarang dia bilang ini botol, ini ada jin di pojok sini, saya masukin ke botol, ya. Lah memangnya jin bisa dimasukin ke botol? Emangnya dia mau? Ya, emangnya dia bisa nggak bisa keluar dari jin? Nggak bisa keluar dari botol, ya. Sementara dia bisa masuk rumah, keluar rumah, ya. Dia bisa masuk ke masjid ganggu orang-orang sholat, apalagi cuman botol, ya. Baik, ya. Jadi
orang-orang yang mengaku seperti ini ya jelas orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan, karena agama Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Berbicara dengan jin, mendatangkan jin, adalah pemburu hantu, pemburu setan, atau mengusir jin. Ya, kalau mengusir jin ini nanti berhubungan dengan ruqyah syirkiyah. Ya, mengusir jin dengan jin memang ada dibahas dalam masalah tauhid. Ini namanya masalah nusroh. Nusroh itu melawan jin dengan jin. Nah, ulama berpendapat bahwa nusroh mengusir jin dengan jin hukumnya syirik, nggak boleh. Kenapa? Karena kita minta tolong sama jin untuk mengusir jin, nggak boleh. Ya, yang terjadi apa? Kalau jinnya lebih kuat, mungkin dia akan menang. Tapi kalau jinnya lemah, dia yang kalah. Ya, makanya ini masalah nusroh nanti kita akan menemukan satu bab khusus, yaitu meminta jin untuk mengusir jin. Karena jin juga ada yang kuat, ada yang lemah, Pak. Jin-jin yang kuat itu terjadi di masa Nabi Sulaiman, itu jin ifrit. Ya, nah jin ifrit saja tidak tahu yang goib. Ketika Nabi Sulaiman wafat, beliau berpegangan tongkat begini, ya. Tidur di atas kursi beliau dan tongkatnya itu belum lapuk karena jasad Nabi utuh, ya. Maka jin ifrit dan pasukannya itu taunya Nabi Sulaiman masih hidup, masih duduk di singgasananya. Padahal Nabi Sulaiman sudah wafat dan jasad Nabi utuh. Yang membuat mereka tahu adalah dabatul ard, rayap. Makanya ada satu riwayat jin itu sangat memuji-muji rayap. Wahai rayap, seandainya kamu dari bangsa kami akan jadikan kamu ratu atau raja. Seandainya kamu bisa begini-begini, maka sekarang ya untuk balas budi, ya kalau kamu mau tanah atau air, nanti saya bantu. Kamu bisa naik ke loteng rumah-rumah orang yang nggak dihuni itu. Nanti dibantu kan, makanya rayap bisa naik ke loteng kemana itu bisa jadi dengan bantuan jin. Allahu alam, ini satu riwayat saja yang tidak sikoh juga riwayatnya ya. Tapi intinya jin ifrit tidak tahu yang goib, Pak. Ya, jin saja tidak tahu yang goib. Bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat, itu kan pengetahuan yang goib bagi jin ifrit. Jin ifrit nggak tahu. Ya, bagaimana dengan orang yang mengaku-ngaku bisa mendatangkan jin, mengusir jin? Jin saja nggak tahu yang goib kok dia mengaku-ngaku yang goib. Baik, ini bukan kelebihan tapi kekurangan. Ini bukan kepandaian tapi kejahilan. Karena banyak orang-orang yang bertaubat setelah dia menguasai ilmu-ilmu ini, kemudian dia belajar tauhid, kemudian dia membuang semua ilmu-ilmu ini. Namanya ini kejahilan, bukan kepandaian. Kepandaian itu ya kita belajar tauhid, kita menjauhi kesyirikan. Baik, barakallahu fiik. Cukup apa dilanjut? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Astri Hasanah. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu 2 anak. Ketika anak-anak saya sakit, saya dikirimkan mertua, yaitu minyak kelapa yang ada kertas tulisan Arab di dalamnya. Nah, menurut mertua saya itu obat. Saya disuruh oles-olesin minyak itu sambil membacakan salawat. Saya ingin bertanya apakah memakai minyak itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Saya pribadi pernah mendapatkan minyak-minyak yang jenisnya seperti ini. Ya memang dia nanti minyak kasturi, bukan minyak kasturi, dia bilang minyak Turki, ya. Tulisannya minyak Turki. Dan minyak-minyak seperti ini ya banyak dijual di toko-toko buku, toko-toko minyak wangi banyak, ya. Tapi nanti ya biasanya orang tua yang belum mengerti perkara agama, dia mendapatkannya dari orang pintar katanya. Dari orang pintar atau dari, mohon maaf, dari Pak Tokoh, ya, seorang tokoh, ya kemudian disuruh mengoleskan minyak-minyak ini. Maka jika yang di dalam minyak ini adalah tulisan yang berupa raja-raja, hizib-hizib, maka ini kesyirikan. Ya, karena ketika saya bongkar sebuah botol kecil yang isinya minyak, kemudian saya bongkar itu tulisannya dia garis 4 pagar, kemudian di pojoknya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di tengahnya nanti ada huruf to, ada huruf ain. Ini namanya raja. Ya, hal ini yang tidak boleh. Hal ini perkara kesyirikan. Ya, karena raja-rajaan itu adalah sebagai rumah setan, sebagai rumah setan. Ya, maka kita teliti dulu, telaah dulu. Ya, daripada ada kertas tulisan Arab di dalamnya, kan ibu nggak tahu kan tulisan Arab apa, ya. Maka ketika itu tulisannya raja-rajahan, maka ini harus dihindari. Lebih baik ibu oleskan minyak zaitun, karena minyak zaitun itu berkah. Ya, Nabi SAW bersabda,
balurilah kepala anak-anak kalian dan badan anak-anak kalian dengan zaitun. Jadi kita disuruh membaluri badan anak-anak kita dengan zaitun, Pak. Dan zaitun sifatnya hangat minyak ini, ya. Zaitunatin la syarqiyah min sajaratin mubarakatin, zaitunatin la syarqiyah wala gorbiyah. Pohon zaitun ini diberkahi, Pak. Ya, pohon zaitun itu pohon yang diberkahi. Karena Allah sudah menurunkan keberkahan pada minyak zaitun, maka lebih baik oleskan minyak zaitun. Atau mungkin ya, kalau orang timur biasanya ada minyak tawonnya. Nah, minyak tawon, nggak apa-apa, itu kan minyak yang atau minyak GPU atau minyak apa. Atau kalau di Jawa itu anak yang sedang sakit demam diolesi minyak lentik dengan bawang merah. Ya, lebih baik itu daripada minyak yang ada tulisan-tulisannya begini. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini waktu masih ada 5 menit. Mungkin kita buka satu pertanyaan untuk teman-teman. Mungkin yang ada mau bertanya, silakan. Sepertinya cukup ini Pak Abang. Cukup ya. Baik, hadirin sekalian, sehubungan waktu sudah cukup malam, maka terima kasih sekali atas materi yang Ustadz Bukir Saputra telah sampaikan. Sangat bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah untuk diri kita sendiri, dan sebaiknya juga kita keluarkan kepada paling nggak anggota keluarga kita tentang ilmu-ilmu ini, agar kita maupun keluarga kita bisa terhindar dari hal-hal tentang kesyirikan ini. Untuk itu, terima kasih Ustadz Bukir Saputra. Mohon untuk bisa ditutup kajian Ustadz Bukir. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara kesyirikan ini, ya, dan kita bisa mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena beliau orang yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana kita disuruh untuk menyentuh beliau, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keluangan waktu untuk belajar, ya, belajar din atau agama kita, memperbaiki keimanan kita dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, ternyata orang yang berbuat syirik tidak hanya di neraka, tidak hanya di akhirat saja mereka mendapatkan azab, di dunia juga. Coba lihat pengikut para nabi dan rasul yang mereka tidak mau menuruti nasihat para nabi dan rasul, nasihat Allah dan rasulnya, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab kaum Nuh, ya, azab kaum Ad, yaitu Nabi Hud, ya. Kemudian azabnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Ini karena mereka melakukan kesyirikan, dan kesyirikan adalah suatu kehinaan, ya. Sehingga dahulu Hasan Al-Basri atau Imam Ibnu Mubarak, ketika Imam Ibnu Mubarak bertempur ke sebuah pertempuran melawan orang-orang Romawi yang gede-gede, badannya gede-gede, maka Imam Ibnu Mubarak tidak takut sama sekali. Karena beliau mujahid yang luar biasa, Imam Ibnu Mubarak, ya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orang yang menyekutukan Allah pasti akan diliputi kehinaan. Jadi kita pasti akan menang karena keimanan kita, karena Allah akan menolong kita. Dan orang yang menyekutukan Allah walaupun peralatan perangnya lengkap, badannya gede, kekuatannya kelihatannya gede, tapi mereka kalah. Dan buktinya mereka kalah. Sehingga kaum muslimin bisa melakukan futuhat, pembukaan negeri-negeri yang tadinya musyrik, ya, menjadi negeri tauhid, dan terjadilah pembenahan-pembenahan di negeri Eropa tersebut sampai Islam sampai ke Andalusia. Nah, barakallahu fiik, semoga bermanfaat pengajian kita. Saya pribadi tutup dengan zikir kaful majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Bukir. Jadi sebagaimana tadi beliau sudah sampaikan, maka mungkin ada sedikit yang perlu kami sampaikan resumenya, yaitu bahwa akibat orang yang berbuat syirik itu yang pertama, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik.
dan jika ia mati dalam kemusyrikan dan tidak bertaubat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik itu tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian orang yang berbuat syirik itu tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke surga. Kemudian orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Untuk itu kita dianjurkan kita untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga dan orang lain, agar dihindarkan atau dijauhkan dari dosa syirik. Demikian hasil resume kajian kita malam ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah untuk diri kita, keluarga maupun masyarakat di sekitar kita. Baiklah, untuk itu kita akan akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.